Dit, capek nggak sih ragu terus? Dewasa itu Yang dulu kalau apa-apa harus nanya dulu nih sama orang-orang terdekat. Tapi kalau sekarang aku harus berani memutuskan sendiri. bila mana tingkah lakunya itu sudah berubah. Berarti kita kan udah mencoba nih menepis satu keraguan. Kita ulangi lagi. Di sana nanti akan terbentuk. Hai, aku Karin. Hai, aku Diva. Saat ini aku berusia 19 tahun. Dan aku juga 19 tahun. Oke, karena ini merupakan video pertama kita, boleh nih Rin, kamu bantu jelasin ke teman-teman sebenarnya video kita ini bakal ngebahas apa sih? Nah, jadi kita di sini bakal sharing-sharing perjalanan menuju dewasa. Dimana saat ini kita berada di masa transisi. Kita itu berada di remaja akhir yang menuju dewasa awal. Oke, berarti channel ini hadir untuk nantinya membantu teman-teman dan sehingga teman-teman tuh nggak ngerasa sendiri dalam menjalani fase dewasa ini. Oke, Jadi betul sih Dip, supaya teman-teman nggak merasa sendiri. Jadi aku mau nanya nih, menurut Dipa dewasa itu apa sih? abstrak, tidak dapat didefinisikan, namun pasti akan dijalan. Gitu. Setuju Dip, sama apa yang Dipa ucapkan tadi kan, setuju banget nih. Jadi kalau aku merasa kalau dewasa itu kita harus berani sih. Maksudnya Rin? Nah, jadi contohnya gini. Dulu kan aku nih, yang dulu kalau apa-apa harus nanya dulu nih sama orang-orang terdekat. Tapi kalau sekarang aku harus berani memutuskan sendiri gitu. Setuju sih Rin. Maksudnya Rin? Nah, jadi contohnya gini. Dulu kan aku nih, yang dulu kalau apa-apa harus nanya dulu nih sama orang-orang terdekat. Tapi kalau sekarang aku harus berani memutuskan sendiri gitu. Setuju sih Rin, yang awalnya kita itu terbiasa bertanya ataupun meminta pendapat, sekarang itu kita belajar untuk mandiri. Menurut kamu, di masa transisi ini gimana sih perasaan kamu menanggapinya? Jadi kalau aku nanggepin mas transisi ini aku ngerasa sedih lah ya tentunya. Dimana kan kayak goalnya bergantung. Tapi sekarang apa-apa harus sendiri. Dan nggak kalah dari itu aku kadang juga ngerasa ragu. Ini udah betul nggak ya jalan yang aku ambil gitu. Iya Rin, kadang aku juga ngerasa sebenarnya langkah yang kita ataupun aku coba ini udah tepat belum ya? Atau gimana kalau aku mulai ini, gimana hasilnya? Keraguan itu sering muncul sih Rin. Tapi kamu pernah overthinking gak sih? Pastinya pernah lah ya. Tapi itu di saat-saat tertentu aja. Soalnya gak Rin? Gini, aku bakalan overthinking ketika semua hal yang aku jalani itu nggak sesuai dengan apa yang aku pikirkan gitu. Kamu gimana? Kalau aku sih, kalau mau mulai suatu hal ataupun ini mau melangkah, kadang rasa ragu itu muncul aja. Kalau aku coba ini, bisa nggak ya? Atau apa nanti yang aku dapat? Ya, ketika aku mau mulai, itu sih seringnya muncul keraguan. Maksudnya gimana? Ya, kita tahu dewasa itu harus dijalani. Tapi kadang yang namanya ragu ataupun ya yang kita coba ini udah pas belum ya, atau ya banyak keraguan lain yang kadang tuh sulit untuk disampaikan tapi tuh mudah ataupun bisa untuk dirasakan. Setuju sih, karena ini sebuah perjalanan dan harus kita jalani. Terus kita kan juga baru awal, jadi kita nggak punya nih pengalaman. Tapi Dip, capek nggak sih ragu terus? Jujur ya, capek tuh. Tapi kalau kita ngerasa ragu, berarti kita itu udah mulai untuk mencoba mengambil ataupun udah mencoba mengambil langkah. Jadi di saat kita mengambil langkah, berarti kita udah akan terlihat mulai berjalan. Ya. Nah, ketika kita udah berjalan, berarti kita kan udah mencoba nih menepis satu keraguan. Kita ulangi lagi. Di sana nanti akan terbentuk keyakinan ataupun dapat menepis dari keraguan yang awalnya kita rasakan tadi. Jadi membentukkan habits gitu ya Dip? Bener ya? Oh iya, Karen. Jadi ada satu teori behavioristik itu yang ngebahas tentang
seseorang dikatakan belajar bila mana tingkah lakunya itu sudah berubah. Gitu. Ada yang namanya stimulus dan juga respon. Stimulus itu contohnya gini, di saat kita itu stimulus itu kan rangsangannya, ya, oke. Jadi di saat kita ambil contohnya keraguan nih, Ya. yang awalnya aku terbiasa ragu dan aku mencoba nih untuk menstimulus, ya aku coba sekarang, besok aku coba lagi, nanti dalam stimulus yang udah jalan tadi itu kan pembentukan ataupun pencobaan untuk pembiasaan hal-hal positif. Nanti respon yang diterima pun juga bakal positif. Apa responnya? Aku bakalan lebih yakin untuk melangkah lagi lebih jauh karena aku sudah sering mencoba dan ternyata bisa nih. Dan itu stimulus yang dihasilkan aku bisa menjadi yakin. Tapi selain pembiasaan tadi, hal apa sih selain itu yang perlu kita perhatikan, Ren? Nah, jadi kalau menurut aku ya, Dip, selain kita menentukan kebiasaan, habits gitu kan, kita juga perlu untuk menentukan batasan. Dimana kita perlu menanamkan kepada diri kita supaya kita tuh membatasi hal-hal yang bisa kita kendalikan aja. Kita nggak usah mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol gitu. Contohnya seperti ini. Omongan orang lain terhadap kita, gimana orang lain memandang kita nggak usah kendalikan, tapi kita bisa berfokus kepada diri kita sendiri aja. Oke, Ren. Berarti selain kita ngebentuk habit tadi, kita juga perlu untuk menetapkan batasan. Ya, betul. Tapi jangan lupa, kita juga harus menyediakan ruang untuk bercerita, untuk membagikan keluh kesah kita kepada orang-orang yang terdekat tentunya dan bisa kita percaya agar kita merasa perjalanan ini tidak terlalu membebani karena kita mempunyai seseorang untuk berkeluh kesah. Akhirnya, berarti sebenarnya dewasa itu perlu kita jalani, perlu banget. kalau kita nggak mulai, kita nggak berani untuk mencoba, Iya. kita nggak tahu hasilnya ya kan? Iya. Dan jadi sebenarnya dewasa itu nggak semenakutkan itu karena ini perjalanan yang harus kita jalani. Harus kita jalani dan harus kita nikmati perjalanan. Itulah tadi hasil dari sharing-sharing kita teman-teman. Dan dapat kita simpulkan bahwasannya perjalanan itu gimana, Dip? Perjalanan itu sesuatu yang pasti. Kalau kita nggak mulai melangkah, kita nggak bakal berjalan. Iya. Jadi cara menepis keraguan itu kita mulai langkah pertama. Nah, di langkah pertama inilah kita bakalan melangkah ke depan untuk selanjutnya. Tapi kalau kita stuck, kita berdiri saja, kita nggak mencoba, kita nggak bakal tahu hasilnya gimana, Ren. Intinya teruslah berjalan dan tentukan batasan-batasan agar kamu tidak terlalu terberatkan dengan perjalanan yang sedang dijalani. Sekian dari kami, bye-bye. Dah.